terdapat dua himpunan pada soal nomor 1, yaitu himpunan A menyatakan nama teman-teman Kika, yaitu Yolanda, Una, Yoli, Maya, Rani, dan Doni. Himpunan M menyatakan menu yang disediakan oleh rumah makan Cabai Hijau, yaitu nasi goreng, soto ayam, mie goreng, soto daging, capcay, nasi kuning, dan ayam goreng. Terdapat dua relasi yang dapat dijadikan diagram panah, yaitu diagram A yang menyatakan relasi makanan kesukaan dari teman-teman Kika. Di sini Yolanda menyukai makanan nasi goreng dan soto ayam, maka dari titik Yolanda ditarik garis lurus ke nasi goreng dan soto ayam. Una menyukai soto ayam, mie goreng, dan soto daging, maka dari titik Una ditarik garis lurus pada titik soto ayam, mie goreng, dan soto daging. Yoli menyukai capcay dan ayam goreng, ditarik garis lurus dari Yoli ke capcay dan ayam goreng. Maya menyukai nasi goreng dan nasi kuning, maka ditarik garis lurus dari titik Maya ke titik nasi goreng dan ke titik nasi kuning. Rani menyukai soto ayam dan soto daging, ditarik garis lurus dari Rani ke titik soto ayam dan soto daging. Sedangkan Doni menyukai capcay dan nasi kuning, maka ditarik garis lurus dari titik Doni ke capcay dan nasi kuning. Selanjutnya terdapat diagram B yang menyatakan relasi makanan yang dipesan oleh teman-teman Kika. Di sini Yolanda memesan makanan nasi goreng. Dari titik Yolanda ditarik garis lurus ke titik nasi goreng. Una memesan soto daging, maka ditarik garis lurus dari Una ke soto daging. Yoli memesan ayam goreng, ditarik garis lurus dari titik Yoli ke ayam goreng. Maya memesan nasi kuning, ditarik garis lurus dari titik Maya ke nasi kuning. Rani memesan soto ayam, maka dari titik Rani ditarik garis lurus ke titik soto ayam. Dan Doni memesan capcay, maka ditarik garis lurus dari titik Doni ke titik capcay. Hubungan yang terdapat pada soal nomor 1 adalah diagram A merupakan sebuah relasi hubungan antara teman-teman Kika dengan makanan kesukaan mereka masing-masing. Sedangkan diagram B adalah relasi hubungan antara teman-teman Kika dengan makanan yang mereka pesan. Kesimpulannya, relasi dari diagram A tidak termasuk fungsi karena anggota himpunan A dipetakan pada lebih dari satu anggota himpunan M. Sedangkan relasi dari diagram B termasuk fungsi karena anggota himpunan A habis dipetakan anggota himpunan M tepat satu anggota. Pak Saipul sedang mendampingi siswanya untuk bermain poli di halaman sekolah. Di antara siswa yang didampingi, ada 5 siswa yang mempunyai kegemaran yang berbeda-beda, yaitu Agus, Cahyo, Bambang, Joko, dan Jaini. Agus gemar berolahraga sepak bola, Cahyo gemar berolahraga bulu tangkis dan basket, Bambang gemar poli dan renang. Sedangkan Joko dan Jaini mempunyai kegemaran berolahraga yang sama, yaitu sepak bola dan basket. Dari permasalahan di atas terdapat 2 buah himpunan. Himpunan pertama adalah himpunan siswa. Misalkan kita sebut sebagai himpunan P. Anggota himpunan P adalah Agus, Cahyo, Bambang, Joko, dan Jaini. Dan himpunan yang kedua adalah himpunan olahraga. Misalkan kita sebut sebagai himpunan Ki. Anggota himpunan Ki adalah poli, sepak bola, basket, bulu tangkis, dan renang. Berikut adalah model matematikanya. FP merupakan kumpulan siswa, yaitu Agus, Cahyo, Bambang, Joko, dan Jaini. FQ merupakan kumpulan olahraga, yaitu poli, sepak bola, basket, bulu tangkis, dan renang. Berikut adalah diagram panahnya yang menghubungkan himpunan P dan himpunan Q yang dilambangkan oleh panah. Agus yang menyukai sepak bola dihubungkan dengan sepak bola. Begitupun seterusnya. Cahyo yang menyukai basket dan bulu tangkis, Bambang yang menyukai poli dan renang, Joko yang menyukai sepak bola dan basket, dan Jaini yang menyukai sepak bola dan basket. Selanjutnya adalah diagram kartesiusnya,
Diagram kartesius merupakan bentuk diagram yang terdiri dari sumbu X dan Y. Untuk menyatakan dua himpunan dari pasangan terurut yang menghubungkan himpunan P dan himpunan Q dituliskan dalam bentuk titik. Nah, yang pertama itu ada Agus yang menyukai sepak bola, maka titiknya berada di antara Agus dan sepak bola. Yang kedua itu ada Cahyo yang menyukai basket dan bulu tangkis, maka titiknya berada di antara Cahyo dan basket, Cahyo dan bulu tangkis. Yang ketiga ada Bambang yang menyukai voli dan renang, maka titiknya berada di antara Bambang dan voli, Bambang dan renang. Yang keempat ada Joko yang menyukai sepak bola dan basket, maka titiknya berada di antara Joko dan sepak bola, Joko dan basket. Yang kelima ada Jaini yang menyukai sepak bola dan basket juga, maka titiknya berada di antara Jaini dan sepak bola, Jaini dan basket. Terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah relasi hubungan tersebut tidak termasuk fungsi karena anggota dari himpunan P memetakan lebih dari satu anggota pada himpunan Q. Terdapat dua himpunan pada soal nomor 3, yaitu himpunan X yang berisikan kumpulan siswa kelas 9A. Anggotanya adalah Hans, Mina, Ratna, Jani, dan ada himpunan Y yang menyatakan lukisan yang akan dilukis oleh siswa yaitu pantai, pemandangan, binatang, pahlawan, bunga. Berikut adalah model matematikanya. Menyatakan kumpulan siswa kelas 9A yaitu Hans, Mina, Ratna, Jenny. Y menyatakan kumpulan lukisan yaitu pantai, pemandangan, binatang, pahlawan, dan bunga. Dan berikut adalah diagram dan koordinat kartesiusnya. Hans akan melukis pantai dan pemandangan, maka titik koordinatnya berada di antara Hans dengan pantai dan Hans dengan pemandangan. Begitupun selanjutnya. Kesimpulannya, diagram tersebut menyatakan hubungan relasi bukan fungsi karena anggota himpunan siswa dipetakan pada lebih dari satu anggota himpunan lukisan. Nomor 4 didapatkan dua himpunan, yaitu himpunan A yang menyatakan nama anak-anak perempuan. Anggotanya ada Resi, Kinan, Momo, Fani, dan Tasya. Himpunan B menyatakan negara yang telah dikunjungi mereka yaitu Singapura, Thailand, Cina, Korea Selatan, Malaysia, Belanda, Prancis, Australia, Jepang, dan Italia. Himpunan pasangan berurutannya adalah sebagai berikut: Resi Singapura, Resi Thailand, Resi Cina, Kinan Korea Selatan, Kinan Malaysia, Momo Belanda, Momo Prancis, Momo Korea Selatan, Fani Australia, Fani Jerman, dan Tasya ke Italia. Berdasarkan himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B tersebut, dapat disimpulkan bahwa relasi tersebut tidak termasuk fungsi karena anggota himpunan A dipetakan pada lebih dari satu anggota himpunan B. Dari soal nomor 5 dapat diketahui bahwa sebuah perusahaan bus menetapkan tarif awal sebesar Rp15.000 dan tarif setiap kilometer adalah Rp8.500.000. Berikut adalah model matematikanya. FK menyatakan kumpulan jarak yaitu 10 km, 20 km, dan 25 km. FL menyatakan kumpulan tarif yaitu 100.000, 142.500, 185.000, 227.500, 355.000, 576.500. Untuk menjawab soal A dan B dapat menggunakan rumus tarif awal tambah kilometer yang akan ditempuh kali tarif setiap kilometernya. Contoh di sini, untuk menentukan tarif untuk jarak 10 km maka 15.000 ditambah 10 dikali 8.500 maka hasilnya adalah 100.000. Lalu lakukanlah hal yang sama untuk semua jarak yang akan kamu cari. Tarif untuk 15 km maka 15.000 tambah 15 dikali 8.500 hasilnya 142.500. Tarif untuk 20 km maka 15.000 tambah 20 kali 8.500 hasilnya adalah 185.000. Tarif untuk 20 km maka 15.000 tambah 25 kali 8.500 hasilnya 227.500. Tarif untuk 40 km maka 15.000 tambah 40
dikali 8.500, hasilnya adalah 355.000. Untuk menyelesaikan soal C, rumusnya sama dengan soal berikutnya, namun 15.000 nya dipindahkan luas ke sebelah kanan menjadi min. Jadi 576.500 dikurang 15.000, hasilnya adalah 561.500. Kemudian dibagi dengan 8.500, jadi hasilnya 66,5. Maka dapat disimpulkan jika tarif yang dikeluarkan adalah 576.500. Berarti perjalanan yang ditempuh adalah sejauh 66,5 km. Dapat disimpulkan bahwa untuk menempuh perjalanan sejauh 10 km maka tarif yang dikeluarkan adalah 100.000. Jika 15 km maka tarif yang dikeluarkan 142.500. Jika 20 km tarif dengan 180.500, dan jika 25 km maka tarifnya adalah 355.000. Jika tarif yang dikeluarkan sebesar 576.500, berarti perjalanan yang ditempuh adalah sejauh 66,5 km.